Tes. Kita lumayan. Tes. Anu tengah. Bismillah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ummati sayyidina Muhammad. وجعل خير وسيطة إليه هو سيدنا محمد وأمرنا أن نغفر الصلاة والتسليم على سيدنا محمد ووعدنا بنيل الشفاعة يوم القيامة من سيدنا محمد اللهم فصل وسلم وبارك وكرم وشرف وعظم على حبيبك ونبيك وصفيك سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ونور قلوبنا ومولانا محمد إمام الأنبياء والمرسلين وسيد السابقين واللاحقين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه غر الميامين والتابعين لهم بإحسان من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد, yang saya hormati Al-Habib Reza bin Ali Ba'bud dari Surabaya, pemimpin Majelis Al-Anwar, Akhi Fillah Da'i Allah Al-Ustaz Laura Anwar Musaddad, semoga beliau dan segenap pengurus Masjid Majelis Al-Anwar selalu diberi kesehatan, kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati segenap pengurus Masjid At-Taubah, Gus Enji yang dari Surabaya juga, Bapak Suhermanto, Masya Allah, yang tadi pakai mic sampai 4. Segenap tokoh masyarakat, segenap aparatur pemerintah, baik sipil maupun TNI Polri, segenap kawan-kawan dari pengurus Nahdlatul Ulama, beserta banung-banungnya, terutama Bapak Bansor yang selalu setia mengawal majelis ta'lim, para donatur, hadirin, hadirat yang kita semuanya insya Allah selalu dan senantiasa dirahmati oleh Allah. Amin. Amin. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita menghadiri peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Masjid At-Taubah, Sidokepung, Sidoarjo. Semoga dengan peringatan Maulid ini kita semakin cinta kepada Nabi Muhammad, kita semakin rindu kepada Nabi Muhammad, sebab kelak di hari kiamat yang menjadi harapan semua manusia, bukan hanya umatnya saja, semua manusia mengharapkan syafaatnya Nabi Muhammad SAW yang disebut sebagai syafaatul uzma, syafaat yang terbesar yang bisa menghentikan murkanya Allah di padang mahsyar. Hanya junjungan kita Nabi Muhammad SAW, baru kita umatnya mendapatkan syafaat yang khusus dari Nabi Muhammad. Bahkan umatnya yang melakukan dosa besar itu mendapatkan syafaat khusus dari Nabi Muhammad. Syafaati li ahli al-kabair min ummati. Syafaatku itu, kata Rasulullah, bagi orang-orang yang melakukan dosa besar dari umatku. Subhanallah. Nah, yang kita harapkan adalah kelak di hari kiamat bisa memandang wajah Nabi Muhammad meskipun hanya sekali. Betul? Rugi kita sebagai umatnya kalau di hari kiamat nggak bisa memandang wajah Nabi Muhammad. Bahkan kalau di hari kiamat ada umat yang tidak dikenal, umatnya Nabi yang tidak dikenal oleh Nabi. Na'udzubillahi min dzalik. Karena Nabi telah menyampaikan semua umat itu dibangkitkan hitam legam, semuanya hitam seperti bawahnya panci. Hitamnya gimana tuh bawahnya panci? Betul? Tidak ada cahayanya sama sekali. Meskipun giginya putih jadi hitam nanti kalau di hari kiamat. Maka ditanya oleh para sahabat, "Wa kaifa ta'rifu ummataka ya Rasulullah?"
Kalau semua umat itu hitam legam, bagaimana engkau mengetahui umatmu ya Rasulullah? Kan umatnya Nabi paling banyak menjadi penghuni surga. Semoga kita semua amin. Dan semuanya kita cintai amin. Penghuni surga ada berapa? 10 toh. Semua yang ambil. Nanti ada kuis, pertanyaan kuis sesuai dengan ceramah. Penghuni surga itu ada 120 soft. 120 soft, tapi bukan softnya Masjid At-Taubah, bukan ya. Satu soft di sana bisa jutaan manusia, bahkan bisa puluhan juta manusia. Karena sekarang manusia aja lebih dari 5 miliar sekarang. Satu soft di sana bisa puluhan juta, bahkan mungkin ratusan juta. 120 soft penghuni surga, 80 soft umatnya Nabi Muhammad. Paling banyak 2/3 penghuni surga itu umatnya Nabi Muhammad SAW. Bahkan pernah ketika Rasulullah Mi'raj melewati Nabi Musa alaihissalam, sudah berbincang-bincang dengan Nabi Musa nangis setelah Nabi Muhammad lewat. Maka ditanya oleh malaikat Jibril, "Ma yubki?" Apa yang membuat engkau menangis wahai Musa? Ghulamun yub'atsu min ba'di ummatuhu aktsaru dukhulan lil jannah. Ini Muhammad anak kecil dibanding oleh Nabi Musa, lebih tua Nabi Musa, Nabi Muhammad. Muhammad ini anak kecil, diutus setelah aku. Akan tetapi umatnya nanti kelak paling banyak masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah paling cinta kepada Nabi Muhammad, sehingga umatnya paling banyak penghuni surga. Maka kalau semua umat hitam legam ya Rasulullah, bagaimana engkau bisa mengetahui umatmu ya Rasulullah? Dijawab oleh Nabi Muhammad, ummati ghurral mahajjalina min athari wudu. Umatku wajahnya bercahaya, tangannya bercahaya, rambut kepalanya bercahaya, kakinya bercahaya karena bekas wudhu sholat. Ini juga bisa jadi pertanyaan kuis nanti. Bagaimana Nabi Muhammad bisa mengenali umatnya? Umatnya wajahnya bercahaya, rambut kepalanya, tangannya bercahaya, rambut kepalanya bercahaya, kakinya karena bekas wudhu sholat. Oleh karena itu, subhanallah, kita di dalam hukum Islam dimakruhkan berbicara ketika wudhu. Ketika wudhu itu makruh berbicara. Apa alasannya? Pasti kita hanya jawab, ya sudah makruh. Tapi ketika yang ditanya oleh presenter adalah Sultanul Ulama Habib Salim bin Abdullah bin Umar Syatiri, ya Habib, kenapa kok makruh kita berbicara ketika wudhu? Maka kata Habib Salim, sebab ketika kita wudhu kita dapat kiriman cahaya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita berbicara, putuslah kiriman cahaya tersebut dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dimakruhkan berbicara ketika wudhu. Makanya kalau bisa rambut kepalanya diusap semua sehingga semuanya bercahaya. Meskipun menurut pendapat Al-Imam Asy-Syafi'i, kita sah mengusap cuma 3 rambut kepala. 3 rambut kepala diusap ketika wudhu, itu hukumnya sah wudhunya. Betul? Katanya Imam Asy-Syafi'i. Akan tetapi kalau istiqomah cuma 3 rambut, nanti yang bercahaya di hari kiamat cuma 3 rambut toh, ya kayak jambul gitu. Dia rugi. Kalau bisa semua yang di batasan rambut kepala. Jadi yang perempuan nggak usah sampai yang belakangnya, nggak usah. Rambut kepala yang ada di batasan kepala, itu aja yang memang sunnah untuk dibasuh semuanya. Nah, disitulah kita akan dikenal oleh Nabi Muhammad. Ketika wajah bercahaya, oh ya kamu umatku. Berkesempatan bisa memandang wajah mulia Nabi Muhammad SAW, asal kita jaga sholat 5 waktu. Jadi Islam ini nggak susah. Islam ini nggak susah. Islam ini gampang. Ada sahabat datang ke Rasulullah bilang, ya Rasulullah, in shallaitul maktubat wa sumtu Ramadan wa halaltul halal
wa haramtul haram wa lam azid ala dhalik a'adkhulul jannah. Ya Rasulullah, ini ada referensinya lain. Kalau saya sholat cuma 5 waktu, puasa juga cuma bulan Ramadan, jadi nggak sholat sunnah, nggak puasa sunnah. Orang ini nggak nyebut zakat, mungkin dia nggak wajib zakat. Juga nggak nyebut haji, mungkin dia nggak bisa haji. Dan saya menghalalkan yang halal, mengharamkan yang haram. Apakah saya bisa masuk surga dengan modal pas-pasan seperti itu ya Rasulullah? Maka Rasulullah mengatakan, na'am, iya, bisa masuk ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholat cuma 5 waktu. Yang kalau satu sholat ini cuma paling 10 menit paling. Kecuali kalau berjamaah di masjid mungkin setengah jam sholat sakwirite. Anggaplah satu sholat setengah jam, 2 jam setengah. Susu 21 jam setengah. Nggih. Luwe akeh susu terserah. Mau tidur 21 jam setengah, mau kerja 21 jam setengah, mau makan tok 21 jam setengah. Monggo. Yang penting tidak melakukan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bisa masuk ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kemudahan umatnya Nabi Muhammad. Yang kedua, kenapa umat ini mudah masuk surga? Karena selalu didoakan oleh Nabi Muhammad. Gak pernah putus doanya Nabi Muhammad kepada kita sebagai umatnya. Pernah suatu saat Sayyidatuna Aisyah, istrinya Nabi Muhammad, melihat Nabi Muhammad masuk rumah dalam keadaan senang. So kadang-kadang orang laki-laki ya, ibu-ibu ini perlu difahami, para laki-laki kalau masuk rumah dalam keadaan sumpek berarti ada masalah di luar rumah. Betul? Betul bapak-bapak? Ojo tambah diamu ibu, apa kok mlebu omah sumpek, gak seneng ya mlebu omah, tambah sumpek. Kalau dilihat suaminya sumpek, dihibur. Ada apa wahai suamiku? Ada masalah apa wahai suamiku? Dan lain sebagainya. Okay. Nah, melihat Rasulullah ini dalam keadaan senang masuk rumah, maka Sayyidatuna Aisyah minta doa. Di'ali ya Rasulullah, doakan aku ya Rasulullah. Maka Rasulullah mengangkat tangannya mendoakan Sayyidatuna Aisyah, Allahumma ighfir li Aisyah ma qaddamat wa ma akharat wa ma asarrat wa ma a'lanat. Ya Allah, ampunilah dosanya Aisyah yang lampau, yang akan datang, yang nampak, yang tersembunyi. Maka Sayyidatuna Aisyah mengaminkan doanya Nabi, itu senangnya luar biasa. Amin ya Allah, amin. Wong Jawa ngomong suweneng luar biasa ya. Saking senangnya suweneng. Nah, Rasulullah menegur, atafrahina bihadza doa ya Aisyah? Apakah kamu senang dengan doa ini wahai Aisyah? Siapa yang gak senang ya Rasulullah? Didoakan olehmu ya Rasulullah, dan didoakan pengampunan dosa olehmu ya Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan, ketahuilah wahai Aisyah, ini adalah doaku untuk umatku setiap habis sholat. Setiap habis sholat itu Nabi mendoakan umatnya, ya Allah, ampunilah dosa umatku ya Allah, yang lampau, yang akan datang, yang nampak, yang tersembunyi. Setiap habis sholat, baginda Muhammad mendoakan kita. Luar biasa perhatian Nabi Muhammad kepada umatnya. Sebelum meninggal dunia, Malaikat Jibril turun. Malaikat Jibril pertamanya nggak turun, hanya ada Malaikatul Maut, Malaikat Israel. Malaikat Israel. Kalau kepada para nabi, terkadang Malaikat Israel ini sering datang. Tapi kalau kepada kita manusia hanya sekali, ketika kita akan meninggal dunia. Jadi kalau ada orang ngaku, saya ketemu sama Israel, saya perjanjian sama Israel, tanyakan kepada Abah Soeharto tentang kebenaran berita dari orang tersebut. Kalau kita ini cuma sekali saja ketemu Israel ketika akan meninggal dunia. Tapi pada saat Rasulullah akan meninggal dunia, betul-betul malaikat Israel itu datang ngetuk pintu, tok 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 tok.
Maka bingung Sayyidatuna Aisyah sama Sayyidatuna Fatimah kalau mereka berdua yang ada dalam rumah. Nggak jawab. Rasulullah mengatakan innahu hadimul ladzat, dialah yang menghancurkan kelezatan, yaitu malaikat Israel. Suruh masuk, dibuka masuk. Maka Rasulullah tanya sama malaikat Israel, mana Jibril, aina Jibril, apakah dia sudah bosan kepada aku? Ini saat terakhir Rasulullah tahu akan meninggal dunia, padahal malaikat Israel itu diwasiati sama Allah, tawarkan dulu kepada kekasihku Muhammad, kalau dia mau meninggal dunia cabut nyawanya, kalau dia nggak mau tinggalkan dia wahai Israel. Masih dikasih pilihan. Kalau kita nggak bisa nggak dikasih pilihan. Tapi kemarin ada seorang kiai yang habis ceramah kemudian meninggal dunia, sebelum meninggal dunia sempat mengucapkan alhamdulillah, betapa bahagia beliau. Berarti beliau sudah melihat tempatnya di surga, karena setiap orang mau meninggal dunia diperlihatkan tempatnya di hari kiamat. Kalau di surga dia akan mengucapkan alhamdulillah atau zikir atau syukur kepada Allah. Tapi kalau naudzubillah tempatnya adalah neraka, dia akan membelalak ketakutan dan sebagainya. Naudzubillahi. Semoga kita meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah, amin ya rabbal. Nah, maka malaikat Jibril turun bilang, ya Rasulullah, aku nggak bosan sama engkau ya Rasulullah, cuma aku nggak tega melihat nyawamu dicabut. Karena yang namanya sakaratul maut itu sakitnya luar biasa. Tidak ada sakit seperti sakaratul maut. Kalau sakit gigi kan cuman bagian gigi saja, tapi terkadang semua tubuh merasakan sakitnya. Tapi kalau sakaratul maut itu sekujur tubuh bagikan kita dikuliti hidup-hidup, sakit. Hanya orang yang memang imannya kuatlah yang tenang menghadapi sakaratul maut. Nah, Jibril di saat terakhir Rasulullah itu sakit 14 hari sebelum meninggal dunia. Sakitnya parah, wudhu pingsan, wudhu pingsan, wudhu pingsan. Sakitnya luar biasa, sakit kepala beliau itu luar biasa. Tapi sempat-sempatnya tolong tanyakan kepada Allah, ma fa'alallahu bi ummati min ba'di, apa yang akan dilakukan oleh Allah untuk umatku setelah kematianku. Yang difikirkan adalah umat. Ada ilustrasi, orang punya toko, dia sudah sakit sekarat, dia panggil istriku, datang istri, ya suamiku, anakku yang pertama dipanggil datang, anak kedua panggil, anak ketiga panggil datang, semua punya anak 3, mantunya semua dipanggil datang. Yang difikirkan sama orang itu, kalau kalian semua ada di rumah sakit sini, siapa yang jaga toko katanya? Yang diperhatikan adalah toko sebelum meninggal dunia. Yang diperhatikan sama Nabi Muhammad umat. Maka malaikat Jibril naik turun kembali mengatakan, absyir, terima kabar gembira wahai Nabi Muhammad, Allah akan menerima taubat umatmu kalau mereka bertobat setahun sebelum mereka meninggal dunia. Setahun masih lama Jibril. Tolong naik kepada Allah minta keringanan. Sebulan masih lama, seminggu masih lama, 3 hari masih lama, sampai terakhir 1 jam. Sebelum umatmu meninggal dunia 1 jam. Kalau mereka bertobat, taubat mereka akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. 1 jam masih lama Jibril. Tolong naik kepada Allah minta keringanan. Terakhir malaikat Jibril membawa kabar yang membuat senyum Nabi Muhammad. Absyir ya Rasulullah, Allah menerima taubat umatmu qablal ghargharah, sebelum nyawa melewati tenggorokan mereka. Sebab kalau sudah nyawa melewati tenggorokan, kita nggak bisa ngomong lagi, nggak bisa berbicara lagi. Jadi sampai di saat terakhir Rasulullah memperjuangkan umatnya. Kalau ada umatnya yang dosa besar, sebelum meninggal dunia dia tobat, sebelum nyawa melewati tenggorokan, tobatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baru beliau al-an, sekarang, ila rafiqil ala, ila rafiqil ala, ila rafiqil ala. Yang sebelumnya Rasulullah berwasiat ummati, 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 kemudian an-nisa, 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 wanita.
yang menjadi wasiat terakhir Nabi Muhammad SAW setelah umat secara keseluruhan, secara khusus wanita. Makanya para wanita, jagalah diri Anda, jangan sampai masuk ke dalam jurang nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, malaikat Jibril, malaikat Israel mengingatkan, ya Muhammad, inna lil mauti sakarat. Wahai Nabi Muhammad, kalau orang mau meninggal dunia itu pasti menghadapi yang namanya sakaratul maut. Kemudian Rasulullah ingat lagi kepada umatnya betapa sakitnya sakaratul maut. Maka Rasulullah angkat tangan, Allahumma hawwin sakaratul maut ala ummati wa thaqqilha alayya. Ya Allah, ringankanlah sakaratul maut umatku, bebankanlah kepada aku ya Allah. Sampai-sampai ada sakaratul maut kita sakitnya yang ditanggung oleh Nabi Muhammad karena cintanya Nabi Muhammad kepada kita, umat Nabi Muhammad SAW. Baru beliau ambil air, beliau usapkan ke wajahnya sambil mohon, Allahumma hawwin sakaratul maut ala Muhammad, Allahumma hawwin sakaratul maut ala Muhammad. Ya Allah, mudahkanlah sakaratul maut atas Muhammad. Dan sebelum meninggal dunia beliau sudah minta, ya Allah, kalau aku meninggal dunia nanti ya Allah, aku minta amal umatku dilaporkan kepada aku setiap hari Kamis. Setiap hari Kamis, seminggu sekali. Karena laporan amal itu memang kepada Allah ada sehari sekali, ada seminggu sekali, ada setahun sekali. Dilaporkan oleh malaikat kepada Allah. Rasulullah minta yang seminggu sekali. Maka dikabulkan oleh Allah. Maka sebelum meninggal dunia, berapa lama sebelum meninggal dunia beliau sudah menyampaikan, tu'radu alayya amalakum fi kulli yaumil khamis. Dilaporkan kepadaku amal kalian setiap hari Kamis. In wajadtu khairan hamidullah. Kalau aku mendapati yang baik, aku bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa in wajadtu ghaira dzalik, tapi kalau aku tidak mendapati yang baik alias kemaksiatan, mendapati yang tidak baik alias kemaksiatan, aku akan beristighfar kepada Allah, mohon ampun atas dosa kalian kepada Allah. Subhanallah. Coba kita lihat umatnya Nabi Muhammad berapa sekarang? Ada yang bisa jawab kah? Berapa? 120. Ya, pada 20. Nanti. Ya, sekarang nah dunia. Berapa? Tak terhitung. Kira-kira lebih dari 2,5 miliar. Kira-kira lebih dari 2,5 miliar karena pernah ada tulisan di belakang mobil, no Facebook, Rasulullah nggak punya Facebook, betul? No Twitter, Rasulullah nggak punya Twitter, Rasulullah nggak punya sosmed, tapi pengikutnya lebih dari 2,5 miliar, followernya lebih dari 2,5 miliar. Subhanallah. Nah, tiap hari Kamis Rasulullah dilapori itu 2,5 miliar umatnya. Ya Allah. Kalau yang lain pensiun guys. Betul. Dilapori Bapak Suhermanto. Apa yang dilakukan oleh Bapak Suhermanto selama seminggu? Rokok. Dibaca semua namanya, semua amalnya, semua nama kita dan semua amalnya selama seminggu dibaca oleh Nabi Muhammad SAW. Bapak Suhermanto jadi MC di peringatan Maulid Nabi Muhammad di Masjid At-Taubah. Kalau mendapati yang baik, hamidullah, aku bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, Bapak Suhermanto, alhamdulillah. Kak koyok piye, alhamdulillah. Wis apik, alhamdulillah. Kita semua juga yang hadir, alhamdulillah. Coba kalau nggak ada majelis maulid malam hari ini, di mana kita? Di mana minggu ini suatu? Betul. Ya Allah. Kapeng DPR. Ya alun-alun ya. Wes, karo wes. Alhamdulillah ada majelis maulid. Sehingga berapa jam kita habiskan waktu di sini, semuanya dalam keadaan baik. Masuk dalam catatan kebaikan. Alhamdulillah. Itu berapa miliar yang baik misalnya? Misalnya yang baik 2 miliar misalnya. Lebih banyak daripada yang nggak baik.
Yang nggak baik pun iki mabuk, iki apa ngerasani wong, menfitnah wong. Aduh wis gosip wong, ganggu wong, menggolimi nyolong duit wes tobat. Kadang-kadang hadir sholawatan tujuannya nyolong hak. Waya mahal tiang ono hak sing hilang kadang-kadang. La ilaha illallah, naudzubillahi min dzalik. Saya pernah hadir di warung itu, HP-nya anak yatim baru beli dapat duit santunan hilang. Ya Allah, nangis arek. Ya Allah. Nah, kemaksiatan yang dilakukan kalau kepada Allah, maka Rasulullah misalnya orang ini mencaci maki, orang ini istilahnya apa ya, melakukan kemaksiatan kepada Allah, minum minuman keras dan sebagainya. Rasulullah mengatakan, astaghfirullah ta'ala lakum, aku akan beristighfar, mohon ampun kepada Allah atas dosa-dosa kalian. Perhatiannya sampai di alam kubur, sampai hari kiamat nanti. Subhanallah. Apa nggak perlu terima kasih kita sama Nabi Muhammad ini? Wajib deh. Bahkan kalau kita mengucapkan terima kasih yang diajarkan sama Nabi, man qala hina yusbihu, ini bisa diamalkan. Barang siapa yang ketika pagi hari dia berzikir, jazallahu anna Muhammadan khaira, 3 kali, ya Allah, yang artinya balaslah jasanya Nabi Muhammad dengan kebaikan. Barang siapa mengucapkan itu 3 kali di pagi hari, katanya Rasulullah, at'aba sab'ina katiban alfa sabah, dia akan mencapaikan 70 malaikat mencatat pahalanya sampai 1000 pagi. Subhanallah. Padahal cuma 1 pagi saja kita mengucapkan. Kalau kita menambahi, jazallahu anna sayyidana Muhammadan khaira, jazallahu anna sayyidana Muhammadan khaira, 3 kali saja. Kalau mau ditambahi 3 kali lagi atau ditambahkan langsung, jazallahu anna sayyidana Muhammadan khaira, jazallahu anna sayyidana Muhammadan ma huwa ahluh, jazallahu anna sayyidina Muhammadan khaira, jazallahu anna sayyidina Muhammadan ma huwa ahluh, jazallahu anna sayyidina Muhammadan khaira, jazallahu anna sayyidina Muhammadan ma huwa ahluh. Yang intinya kita mohon kepada Allah agar membalas jasa-jasanya Nabi Muhammad, dan ini langsung diajarkan oleh Nabi Muhammad agar kita dapat pahala banyak. Sekali saja kita lakukan, 1 pagi saja kita lakukan, pahalanya ditulis oleh 70 malaikat selama 1000 pagi. Pagi itu misalnya waktunya 3 jam, jadi malaikat mencatat pahalanya selama 3 jam, bukan 1, bukan 2, 70 selama 1000 pagi. Kalau kita ucapkan besoknya lagi 2000 pagi, kita ucapkan besok lusanya pagi 3000 pagi. Betapa baik adalah yang diberikan oleh Allah kepada kita kelak di hari kiamat, hanya karena memohon agar Allah membalas jasanya Nabi Muhammad. Tanpa dimohonkan, Allah sudah membalas jasanya Nabi Muhammad SAW. Semuanya itu kembali kepada kita, kebaikannya kembali kepada kita. Jadi Nabi Muhammad itu lebih cinta kepada kita daripada cintanya ibunda kita kepada kita. Bahkan Rasulullah menyatakan dalam suatu hadis, kalau ada seorang muslim tertusuk duri kakinya, aku pun merasakan sakitnya, katanya Nabi Muhammad. Ya Allah, tertusuk duri, kita lagi jalan salah dewe misalnya, atau mari mangan duren, kulitnya dibuang sembarangan, kena dewe, loro-loro dewe, tapi Nabi Muhammad juga merasakan. Ini baru duri. Bagaimana dengan sakit yang lain? Bagaimana dengan yang dirasakan oleh Rasulullah ketika saudara-saudara kita di Rafah, saudara-saudara kita di Gaza sekarang lagi digempur habis-habisan? Bagaimana sakitnya yang dirasakan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita kadang-kadang lihat ada seorang ibu kalau melihat anaknya sakit, dia juga merasakan sakit. Kenapa? Karena cinta sama anaknya. Cintanya Nabi melebihi cintanya seorang ibu kepada anaknya. Maka beliau akan merasakan sakit apa yang dirasakan oleh umatnya. Azizun alaihima anittum, dia sangat prihatin
terhadap apa yang menimpa umatnya, karena sangat cinta kepada umatnya Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka mari kita lebih mengenal beliau agar kita lebih cinta kepada beliau, lebih semangat dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang namanya Nabi Muhammad itu miskin, dan beliau minta miskin, minta ya. Seandainya beliau mau kaya bisa, karena beliau pernah ditawari oleh Allah semua gunung di Mekah jadi emas untuk beliau. Beliau nggak mau. Kenapa? Beliau mau menjadi contoh bagi umatnya yang miskin-miskin, agar umatnya yang miskin ini sabar untuk menghadapi ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang umatnya Nabi yang miskin itu masih makan, sehari itu masih makan. Rasulullah itu kadang-kadang sampai 3 hari nggak makan, sampai 3 hari nggak makan. Tapi sabar beliau. Bahkan pernah beliau itu sholat memimpin para sahabat, setiap pindah rukun terdengar bunyi dari tubuhnya Nabi Muhammad. Maka ditanya oleh para sahabat, terutama Sayyidina Umar yang berani tanya, ya Rasulullah, apakah engkau sakit ya Rasulullah? Tidak, aku sehat. Tidak, aku sehat. Tapi kenapa setiap pindah rukun kami mendengar bunyi dari tubuhmu ya Rasulullah? Oh, bunyi itu berasal dari batu-batu kecil yang aku kumpulkan dalam sebuah kain, kemudian aku ikatkan ke perutku, karena perutku ini sudah 3 hari tidak kemasukan makanan. Masya Allah, semua ini tidak diciptakan oleh Allah kecuali untuk Nabi Muhammad. Sabar 3 hari nggak makan. Siap-siap nih. Kalau kita Masya Allah habis subuh nggak makan, sampai maghrib nggak makan, kalau puasa bulan Ramadan, tapi dari habis maghrib sampai subuh nggak berhenti makan gitu. Habis ketika buka sepiring nasi, habis terawih sepiring nasi, ketika sahur sakwakul syukurnya. Iya balas dendam kok deh. Mene gak oleh mangan iki, waduh. Mangani sakwakul, padahal mangan sakwakul sak piring padha wae 4 jam sudah dicerna habis. Gambarnya lumayan. Subhanallah. Ini dari handphone yang jelek. Maka Umar bilang kepada Nabi, ya Rasulullah, perintahkan kami para sahabat kerja untukmu, kami yang kerja, engkau yang menikmati hasilnya. Enak apa gak enak? Nah, Enak kayak gini ya. enak pol. Enak pol. Nunggu ongkang-ongkang kaki nak omah, kari nikmati hasil. Rasulullah senyum. Wahai Umar, seandainya aku perintahkan kalian seperti itu dan kalian wajib memenuhi perintahnya seorang nabi, wajib, itu hukum dari Allah, maka aku enak, di rumah aku enak. Tapi ketika kelak di hari kiamat aku ditanya oleh Allah, wahai Muhammad, kenapa engkau biarkan sahabat-sahabatmu kerja untukmu? Aku mau jawab apa wahai Umar? Ya Allah, pikirannya nah hari kiamat. Aku yang wong saiki, sing penting kesempatan iso nyolong yo nyo. Di penjara paling 2 tahun 3 tahun. Untuk penjara iso menikmati Loh, dipikir cuma nang dunya tok dah. Di hari kiamat yo tanggung jawab. Naudzubillah min dzalik. Man akhadha dzalik, Rasulullah mengatakan, barang siapa mengambil 1 sen min yadil madlum, dari tangan orang yang dizalimi, Allah tidak akan menerima 70 salatnya. 70 salatnya diterima oleh Allah. 1 sen anggaplah 500 rupiah. Orang ngambil 500 rupiah, 70 salatnya nggak diterima sama Allah. Kalau 1000 rupiah berapa? 140 salatnya nggak diterima sama Allah. Ono wong korupsi nek 1000, ono wong nyolong nek 1000, Kak korupsi, kak ono 271 triliun. nggih. La ilaha Illallah. illallah. Oh, pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu. Semoga para pemimpin ini menjadi pemimpin yang amanat. Amin ya rabbal. Amin. Kita lihat Nabi. Beliau rela, beliau minta miskin memang hanya untuk menjadi contoh bagi umatnya.
Dan kemiskinan beliau tidak menghalangi beliau tetap ibadah kepada Allah. Tidak pernah kurang ibadahnya kepada Allah. Kalau bulan puasa itu, ya Allah, kadang-kadang Wisma sampai sholat zuhur berjamaah di masjid. Waduh, panas, Sidoarjo, Surabaya, oh panasi, panas, pol, kalau sing kotoran es awan-awan, oh ya kotoran es awan-awan bulan Ramadan ya. Waduh, males ibadah. Pada Rasulullah 3 hari 3 malam nggak makan, nggak pernah lemah ibadahnya kepada Allah. Sholat tahajudnya itu 3 jam Rasulullah. Karena sholat tahajudnya sepertiga malam. Kalau malam 9 jam, berarti 3 jam sholat tahajud Rasulullah. Meskipun hanya 8 rakaat. Kenapa? Rakaat pertama membaca 5 juz Al-Quran. Pada lapar, nggak mangan. Kalau kita ya Allah, untuk air, mari ini buka, aku tak terawih. Itu 20 rakaat. Rasulullah kan mek 3, mek 8. Aku 20 setengah jam kan. Rasulullah 3 jam. Mari mangan akeh buka, aduh malas sampai nak masjid. Gara-gara warek ngantuk. Warek malas luwe ora. Rasulullah diperintah sama Allah apa? Fa idza faraghta fansab. Kalau kamu selesai ibadah, capekkan dirimu dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga pantas beliau itu menjadi contoh yang luar biasa bagi kita sebagai umatnya. Dan kalau di hari kiamat, yang paling sibuk dengan umatnya hanya Nabi Muhammad. Semua Nabi, semua Rasul, wes gak peduli di umatnya. Nabi Muhammad nunggu umatnya di 3 tempat. Makanya berusaha kulon jenengan minimal bisa ketemu Nabi Muhammad di 3 tempat. Yang pertama di danau. Rasulullah kan dikasih danau. Inna a'tainakal kautsar. Kautsar itu danau. Haudnya Nabi Muhammad. Itu Rasulullah akan memberi minum kepada umatnya dengan tangannya sendiri. Bagi yang belajar antri di dunia bisa antri di sana. Kadang-kadang kita nggak mau antri, tuku gorengan lah gak antri, gak gelem antri. Gara-gara cicik ambek mbok sing botolan gorengan. Langsung nyobot aja. La ilaha illallah. Bab di sana juga ada yang nggak mau antri. Bab di danaunya Nabi itu juga ada gelas-gelas. Yang mau langsung minum sendiri bisa minum ngambil dari gelas. Sementara Nabi masih memberi minum kepada umatnya yang mau antri. Masih kita yang kesekian miliar, kita sabar. Minimal tangan kita bisa mengecup tangannya Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Baru kita antri, kita tahu ibadahnya kita opo ya. Yang bisa dekat sama Nabi Muhammad, bisa langsung dari dekat memandang wajah Nabi Muhammad, bisa mengecup tangannya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua katanya Nabi, aku menunggu umatku di Sirat, jembatan yang di atas neraka Jahannam, lebih tipis dari rambut, lebih tajam dari pedang, 900 tahun perjalanan. Di situ Rasulullah akan menyelamatkan umat yang bisa diselamatkan oleh Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga di mizan. Mizan itu timbangan, tapi makhluk ciptaan Allah, bukan timbangan wong pasar. Sing nak ngisore didekek taku biasanya. Kita berani, la ilaha illallah. Padahal dapatnya cuma sedikit, tapi ya Allah sudah diancam wailul lil mutaffifin alladzina idza kalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Yang mana suka merugikan orang di dalam timbangan, diancam masuk neraka wail, naudzubillahi min dzalik. Ini timbangan Allah. Ini nggak bakal bohong, selalu jujur. Di timbangan Allah itu kertasnya bukan kertas namanya sijil. Kenapa dinamakan sijil? Karena kertasnya itu luasnya sejauh mata memandang. Satu kertas bisa berapa hektar, bisa berapa ton beratnya. Masing-masing sijil ada, masing-masing timbangan itu ada 70 sijil. Masing-masing ada 70 sijil.
Kalau ada catatannya lebih berat daripada yang lain. Nah di situ Nabi Muhammad akan menyelamatkan umatnya banyak. Nah kalau ada orang di antara umatnya yang timbangan kemaksiatan lebih berat daripada timbangan kebaikan, Rasulullah melihat ini orang suka sholawat enggak ketika hidup di dunia, memperbanyak sholawat enggak kepada Nabi Muhammad ketika hidup di dunia. Kalau memperbanyak sholawat, Rasulullah akan memasukkan kertas kecil saja di timbangan kebaikan. Aslinya orang ini pesimis. Ya Rasulullah, kertas kecil melawan tontonan kertas ya Rasulullah, apakah bisa mengalahkan tontonan kertas ya Rasulullah? Tetap dimasukkan kertas kecil ya Rasulullah di timbangan kebaikan, yang tadinya lebih ringan tambah berat, tambah berat, tambah berat, sehingga lebih berat daripada timbangan kebaikan, daripada timbangan kemaksiatan. Yang aslinya masuk neraka, dengan izin Allah dirubah oleh Rasulullah bisa masuk surga. Tanya orang itu, ya Rasulullah, kertas kecil, senang dia. Yang kau masukkan ke timbangan kebaikanku itu apa ya Rasulullah? Sholawatmu ketika engkau masih hidup di dunia. Memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad. Berapa sih memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad? Apakah harus ribuan? Pakai sing pensiun ya ewan. Al-Imam As-Sakhawi beliau mengatakan paling sedikitnya disebut banyak, kita disebut banyak bersolawat kepada Nabi Muhammad di dunia ini, setiap hari itu 300 solawat. Nek 300 nek 300 iso insyaallah nggih. Insyaallah. Iso apa gak iso ini? Iso apa gak? Kamu sih jawab. Oh. Ngantuk aku. Oke. Oh Allah, ngantuk. Hari ini sholawatan semangat maling nih. Insya Allah Warang War Musadat akan bersolawat sampai jam 1. Aku mari sama mulia. Jadi sholawat berapa Bu? Minimal 300. Sholawat yang paling sedikit aja, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Karena Rasulullah sendiri mengatakan jangan sholawat yang terputus hanya mengatakan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad saja, tapi ditambahi wa ala ali Sayyidina Muhammad. Itu 105 menit. Jadi kalau 315 menit tok. Ayo HP ini dipateni, TV ini dipateni, 15 menit tok pegang tasbihnya atau pakai tangan kalau memang nggak punya tas. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. 15 menit dari 24 jam, sedikit dibandingkan dari sisa waktu 24 jam. Mulai 300. Mau kontan langsung 15 menit, monggo. Mau kredit, mau sama nih zaman kredit ya, monggo. Mari subuh 100, mari zuhur 100, mari asar 100, yeah. Atau mari subuh 50, mari zuhur 50, mari asar 50, mari maghrib 50, mari isya 100. Telungan. Yang penting satu hari 300 sholawat kepada Nabi Muhammad. Kalau perlu dicatat di rumahnya. Sholawat pertama, jazallahu anna sayyidina Muhammadan khairat 3 kali setiap pagi. Kemudian sholawat 300 kepada Nabi Muhammad tiap hari. Itu kita amal. InsyaAllah kelak di hari kiamat bisa bertemu Nabi Muhammad SAW. Sekian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah, warridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.